Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang matan dan sanad. Nah, jadi kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam hadis. Namun sebelum kita mempelajari materi tersebut, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya akan Ibu cek ya kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk Muna, ya betul, hadir. Kemudian Siti, oh ya, hadir. Kemudian Ahmad, oke, hadir. Ya, Binti, Nikmah, oke, jadi alhamdulillah semuanya lengkap. Oke, untuk sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk merenungkan. Nah, jadi ketika kita tidak mengetahui suatu kejadian secara langsung, maka kita bisa mengetahuinya melalui sebuah pemberitaan, atau isinya itu adalah berita. Namun ada kalanya berita itu benar dan ada kalanya berita itu salah. Maka kita harus Kita harus menelitinya. Kita harus memiliki suatu dasar atau pedoman untuk mengecek apakah berita itu benar ataupun salah. Seperti halnya yang akan kita pelajari nanti. Sanad ini adalah berkaitan tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis. Apakah orang-orang yang meriwayatkan nanti adalah orang yang bisa dipercaya atau tidak? Nanti kita harus mengetahuinya agar kita bisa memastikan berita yang disampaikan itu atau berita yang datang kepada kita adalah berita yang benar, bukan berita bohong atau dusta. Kalau dalam hadis, maka berita yang disampaikan itu sanadnya harus bersambung sampai Rasulullah. Seperti itu. Maka mempelajari unsur-unsur hadis nanti itu sangatlah penting agar kita bisa tahu dan kita bisa yakin bahwa kabar yang datang kepada kita itu adalah sahih dan bisa kita amalkan. Bisa kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Karena kita tahu bahwa Islam itu pedomannya adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Maka ini adalah pelajaran yang penting bagi kita. Dan pelajaran kali ini akan menggunakan metode learning start with question. Jadi materinya sudah Ibu bagikan semua ya. Nah, nanti silakan kalian baca, kalian pahami apa yang ada di materi tersebut ya, bersama teman kalian. Nanti kalimat atau istilah yang tidak dimengerti bisa digarisbawahi. Nanti ada waktu tersendiri untuk kalian dan teman kalian itu berdiskusi mengenai hal-hal atau poin-poin yang tidak kalian mengerti. Nah, jadi nanti setiap orang menandai, kemudian nanti berdiskusi. Nah, setelah itu buatlah pertanyaan. Ya, jadi membuat pertanyaan yang benar-benar kalian
tidak mengetahuinya dan teman kalian juga masih membingungkannya. Jadi nanti bisa buat pertanyaan dan nanti pertanyaan tersebut akan Ibu kumpulkan dan kita akan membahasnya. Oke? Saya beri waktu sekitar 15 menit. Silakan. Oke. Ini adalah pertanyaan dari kalian ya, hasil diskusi kalian. Maka akan Ibu jelaskan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan di sini untuk memperjelas pertanyaan dan pembahasan, maka sudah Ibu tuliskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini terdapat pertanyaan tentang perbedaan isnad, kemudian musnid, kemudian musnad. Nah, dan juga belum paham tentang matan hadis dan syarat rawi hadis, di mana di sini adil itu maksudnya apa? Oke. Akan Ibu jelaskan satu persatu. Jadi mulai dari pengertian sanad. Jadi sanad itu adalah yang menjadi sandaran. Ini secara bahasa adalah yang menjadi sandaran atau sesuatu yang dipegang, dijadikan pegangan atau yang dipercaya. Nah, kalau dalam ilmu hadis, sanad itu adalah rangkaian. Jadi sanad itu adalah rangkaian orang-orang yang dijadikan atau yang menjadi sandaran, atau bisa juga jalan, ya, jalan yang menghubungkan antara hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa kita lihat dari sini ya, dari sini. Yang begini. Haddatsana Sa'id bin Ufayl qala haddatsani Al-Layth qala haddatsani Uqayl an Ibn Shihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar anna Ibn Umar qala sami'tu Rasulullah. Jadi ini sampai sini. Ini yang namanya sanad. Jadi ada at-tariqu al-musilu ilal matni. Jadi jalan yang menghubungkan ke matan, atau silsilatur rijal al-musilu ilal matni, yaitu mata rantai para perawi ya, yang menghubungkan pada matan hadis. Pada matan hadis yaitu sabda Rasulullah, jadi yang menghubungkan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu setelah selesai disebutkan sanadnya, kemudian matan. Nah, matan itu adalah isinya. Ya. Jadi isinya itu namanya adalah matan hadis. Jadi qala ini baina ana naimun anaitu biqadahi labanin fasharibtu hatta inni. Nah, ini sampai Rafi summa baitu fadli Umar bin Khattab qalu fama awtahu Rasulullah sampai qala al-ilm. Ya. Bawah sendiri apakah kelihatan? Jadi sampai al-ilm di sini. Ini namanya adalah matan hadis. Oke. Jadi matan ya. Matan secara bahasa itu adalah punggung jalan ya. Bisa dikatakan itu punggung jalan atau tanah yang gersang, tandus, kemudian membelah, mengikat. Itu adalah secara bahasa. Nah, namun kalau secara istilah dalam ilmu hadis, nah, itu apa? Mantaha ilaihi sanadu
anil kalami fahuwa nafsul hadis alladzi dzukira al-isnadu lahu. Jadi adalah perkataan yang disebutkan setelah menyebut sanad dari hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad. Intinya adalah seperti itu. Oke. Kemudian rawi, di sini ada rawi, yaitu rawahul Bukhari. Jadi rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis atau orang yang membawa hadis dari guru ke orang lainnya atau orang yang membukukan hadis. Jadi hadis yang sampai kepada kita itu telah dibukukan ya, di dalam kitab, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya bahwa perawi terakhir itu adalah Bukhari dan Muslim ya. Itu ada perawi terakhirnya. Jadi ini tadi unsur-unsur hadis, ada sanad, kemudian ada matan, terus kemudian ada rawi. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, tadi adalah begini. Apa perbedaan antara isnad, musnid, dan musnad? Ya. Jadi yang pertama, kalau yang isnad, kalau isnad itu adalah menerangkan rangkaian urutan sanad hadis. Kalau musnid itu adalah orang yang menerangkan sanad. Kalau misalnya musnad, ya yang terakhir itu adalah musnad. Musnad itu adalah hadis yang diterangkan sanadnya, yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya kita baca dulu ya tadi. Ya, jadi pertanyaan yang selanjutnya itu adalah syarat perawi. Syarat perawi itu salah satunya adalah adil. Nah, adil itu maksudnya bagaimana? Ini tidak seperti dalam persaksian atau hukum. Jadi adil di sini itu adalah bahwa dia itu adalah istiqomatuddin, yaitu menjalankan perintah-perintah agama dan meninggalkan larangan agama, dan juga nanti harus muru'ah, yaitu dia melaksanakan adab yang baik dan terpuji dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan orang lain akan mencelanya. Jadi seorang perawi hadis itu harus bisa adil dengan pengertian itu. Kemudian selanjutnya adalah muslim. Jadi kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bahwa jika ada orang yang fasik datang kepada kita, maka kita harus meneliti terlebih dahulu berita yang dibawa oleh orang fasik tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan kamu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Dari sini sudah jelas bahwa orang kafir itu tidak boleh dijadikan rawi dalam hadis. Karena di sini orang fasik saja harus diteliti. Kemudian selanjutnya adalah balik, berakal. Ini termasuk syarat-syarat rawi hadis. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak pernah melakukan dosa
besar, kemudian tidak sering melakukan dosa kecil, kemudian dobit. Dobit itu adalah hafalannya kuat. Di sini dia tidak mudah lupa. Oke, dari yang Ibu jelaskan tadi mungkin ada pertanyaannya. Silakan jika ada pertanyaan. Sudah? Oke. Alhamdulillah semuanya sudah jelas. Jadi kesimpulannya apa dari yang Ibu sampaikan? Jadi kesimpulannya adalah bahwa mulai dari awal sanad, matan, kemudian perawi, ini adalah unsur-unsur yang membangun suatu hadis. Dan ini penting untuk kita ketahui supaya apa? Ibaratnya itu adalah sebuah berita, kita mengetahui siapa yang menjadi sandaran berita tersebut, apakah orang tersebut terpercaya atau tidak. Nah, sehingga kita bisa tahu apakah apa yang disampaikan itu benar, dan sehingga nanti kita bisa mengamalkannya. Nah, oke, dari sini mungkin pelajaran hari ini untuk penugasan bisa dilihat ya. Di situ di LKS halaman 79 ya, silakan dilihat. Kerjakan soal ABC, kemudian kerjakan juga 5 soal uraian di bawahnya. Nah, nanti kita akan membahas dan mengoreksi soal tersebut di pertemuan yang akan datang. Ingat bahwa penilaian akan dilakukan dengan tugas harian ya, nilai tugas harian, kemudian UTS dan UAS. Oke, selamat mengerjakan. Nah, kita akhiri dulu pelajaran hari ini ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, sholawat bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.